Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah dokumen yang luar biasa padat, ambisius, dan pastinya sangat menarik. Kita akan fokus mengupas tuntas berbagai penemuan hebat dan rumus hebat yang belum pernah ada sebelumnya. Semuanya ini tertuang dalam sebuah kerangka teori baru yang disebut Zuhri Formalism, yang diinisiasi oleh Syekh Muhammad Zuhri. Di sesi eksplorasi ini, kita bakal melihat klaim-klaimnya secara objektif ya. Kita akan telaah gimana teori ini berusaha merombak total pemahaman dasar kita tentang realitas. Mulai dari partikel subatomik yang paling kecil sampai nasib akhir alam semesta kita, semuanya murni lewat lensa geometri ruang waktu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kamu pikirin satu pertanyaan ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi kalau fisika standar yang kita kenal selama ini mentok atau mulai runtuh di batas pemahaman kita? Kita tahu fisika kuantum dan relativitas udah bawa kita melangkah sangat jauh, tapi jujur aja, masih ada anomali. Masih ada celah di mana persamaan matematika kita saat ini seolah-olah udah nggak mempan lagi. Disinilah Zuhri Formalism masuk. Kerangka ini ngasih premis kalau anomali-anomali yang belum terpecahkan itu sebenarnya butuh pergeseran paradigma yang radikal. Butuh sebuah rumus geometris yang benar-benar baru. Biar kita nggak tersesat ngebahas klaim-klaim yang super luas ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat anomali fisika standar, terus masuk ke lahirnya teori Zuhri Formalism, dan dari situ kita akan loncat ke teknologi spekulatifnya, mulai dari revolusi chips Fermion, pesawat Space-Time Weaver, transmutasi, teleportasi, sampai akhirnya bermuara di ujung alam semesta. Kita bakal coba hubungin gimana masalah-masalah fisika saat ini dicarikan solusi yang benar-benar futuristik. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, anomali fisika standar, atau masalah-masalah yang memaksa lahirnya rumusan baru ini. Buat kamu yang sering ikutin astronomi, pasti nggak asing lagi sama yang namanya Hubble tension atau ketegangan Hubble. Intinya, para ilmuwan tuh terbelah. Ada dua kubu hasil pengukuran tingkat ekspansi alam semesta yang saling bentrok. Angkanya nyangkut di antara 67,4 dan 73,0. Standar fisika kita saat ini kebingungan buat mendamaikan dua angka ini. Nah, yang bikin penemuan hebat dari teori ini menarik adalah Zuhri Formalism mengklaim bisa ngeberesin ketegangan ini tanpa harus nambahin partikel aneh-aneh. Mereka pakai rumus geometri murni dan nemuin titik equilibriumnya dengan sangat presisi di angka 69,3. Bersih banget kan solusinya? Contoh monumental lainnya adalah bencana vakum atau vakum katastrofi. Ini nih salah satu blunder terbesar dalam fisika. Perhitungan teoritis kita soal kepadatan energi kuantum meleset dari realitas pengamatan aslinya. Dan melesetnya nggak tanggung-tanggung sampai 120 orde magnitudo. Bayangin aja angka nolnya ada 120. Zuhri Formalisme merespons masalah ini dengan ngajuin rumus hebat berupa pembagi fraktal geometris. Kerangka ini mengklaim kalau koreksi pembagi fraktal ini bisa sepenuhnya menghapus blunder matematis tersebut, bikin perhitungan teoritis akhirnya bisa pas dan selaras sempurna sama realitas kosmik. Nah, dari masalah-masalah tadi, kita beralih ke bagian kedua. Gimana sih Zuhri Formalism ini lahir dan berevolusi menjadi apa yang mereka klaim sebagai theory of everything atau teori segala sesuatu? Teori ini didefinisikan lewat 4 fase evolusi yang berurutan. Pertama, geometrisasi. Di sini, materi itu nggak dilihat sebagai partikel padat, tapi lebih ke ruang itu sendiri yang melengkung. Kedua, unifikasi. Ini poin yang penting banget. Gaya-gaya fundamental alam semesta itu disatukan bukan lewat perantara partikel, melainkan sebagai proses peluruhan geometris. Ketiga, genesis. Massa ternyata dianggap cuma hasil kondensasi dari energi titik nol atau zero point energy. Dan yang terakhir, fase keempat, eskatologi. Di tahap ini, entropi kosmik akhirnya bakal bawa alam semesta kita balik lagi jadi kekosongan geometris murni. Jadi, ini ngebentuk sebuah sistem alam semesta dengan siklus melingkar yang tertutup rapat. Dengan fondasi rumus hebat tadi, kita sekarang masuk ke bagian ketiga, revolusi chips Fermion. Ini momen di mana dokumennya berubah haluan dari sekedar fisika teoretis menjadi konsep perangkat keras yang super radikal. Konsep dasarnya punya nama sendiri nih, Zuhri Spintronics. Ini adalah usulan buat ninggalin arus listrik dan beralih ke geometri magnetik. Jadi, alih-alih nyuruh elektron gerak sana-sini yang bikin overheat, teknologi ini memanfaatkan putaran atau spin dari atom itu sendiri buat nyimpen dan memproses data. Analogi di dokumennya itu cerdas banget. Coba kamu bayangin kamu lagi ngegeser-geser bayangan di atas tembok. Nggak ada benda fisik yang saling bergesekan kan? Hasilnya, komputasi dengan nol gesekan fisik.
Kalau kita bandingin secara langsung, chip silikon yang ada di gadget kita sekarang itu ngandelin elektron yang gerak. Bikin panas, bakal gagal fungsi kalau ukurannya ditekan di bawah 3 nanometer, dan sangat rentan hancur kalau kena radiasi luar angkasa. Di sisi lain, chip Skarmion usulan ini bergerak pakai geometri magnetik. Diklaim nyaris nggak ngeluarin panas, butuh energi 1000 kali lebih irit, tetap super stabil di ukuran 1 nanometer, dan ini yang penting, dia kebal secara topologis dari gangguan atau radiasi kosmik. Makanya teori ini bersikeras kalau manusia mau eksplorasi luar angkasa lebih jauh, penemuan komputasi geometris ini hukumnya wajib. Dan ngomong-ngomong soal luar angkasa, ini bawa kita ke bagian keempat, pesawat Space-Time Weaver. Gimana sih komputasi geometris ini dipakai buat mengarungi struktur realitas? Konsep pesawat ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Alih-alih terbang menempuh jarak kilometer demi kilometer, pesawat ini diklaim bergerak dengan cara mengompresi atau mengerutkan kapasitas bit space, unit ruang yang paling kecil. Pesawat ini pakai tekanan geometri sejati buat memanipulasi gravitasi di sekitarnya. Terus pesawat ini nggak disetir pakai tuas atau joystick. Pilotnya harus jadi semacam dirijen ruang waktu yang resonansinya sinkron sama mesin. Buat navigasi dengan aman, pilotnya harus membagi fokus pikirannya pakai rule of thirds. Setiga buat memproses data, setiga buat logika, dan setiga buat intuisi. Secara harfiah mereka nggak terbang tapi melipat kain ruang waktu. Luar biasa ya? Lanjut ke bagian kelima. Di sini kita bakal ngebahas klaim yang mungkin paling ekstrim dari dokumen ini. Transmutasi dan teleportasi. Berdasarkan teori ini, ngubah satu benda jadi benda lain itu nggak butuh lagi yang namanya reaksi kimia. Ada 3 protokol utama. Pertama, protokol resonansi. Ini menembakkan frekuensi tertentu buat ngubah struktur geometris materi. Kedua, protokol kerapatan. Ini buat memanipulasi gaya ikat tenunan ruang waktu, tujuannya buat ngubah massa. Bayangin aja bisa bikin balok besi seberat bertonton jadi seringan kapas. Dan yang paling gila, protokol manifestasi. Ini katanya memungkinkan kita buat mencetak benda fisik langsung dari cetak biru, yang bentuknya cuma data murni, menyusun atom dari ketiadaan murni pakai persamaan matematika. Terus gimana ceritanya dengan teleportasi? Nah, lupakan konsep teleportasi ala film sci-fi di mana tubuh kita dibongkar dan dirakit lagi. Kerangka Zuri formalism pakai pendekatan melipat tenunan atau folding the weave. Bayangin aja ruang kosmik itu kayak selembar kain sutra. Kalau kamu mau pergi dari titik A ke titik B yang jaraknya jutaan tahun cahaya, kamu tinggal lipat aja kain sutranya sampai titik A dan B itu bersentuhan di jarak nol mutlak. Terus, lewat sinkronisasi resonansi, frekuensi penjelajah disamakan sama tempat tujuannya. Akhirnya, terjadi transfer bit informasi fundamental lewat konektivitas kuantum. Kita pindah seketika tanpa harus melintasi jarak fisik sama sekali. Bahkan, ada klaim yang melangkah lebih jauh lagi dengan konsep distribusi multi-koordinat. Konsepnya bilang, kalau kita bisa memproyeksikan satu kesadaran atau bit massa ini ke beberapa koordinat yang berbeda di waktu yang bersamaan. Biar gampang ngebayanginnya, analoginya kayak gini. Anggap aja ada satu lampu senter, tapi cahayanya dipantulkan ke banyak cermin. Pantulan cahayanya kelihatan di mana-mana, padahal sumber aslinya cuma satu. Sebuah ide manipulasi informasi kuantum yang sangat spekulatif, tapi buat saya pribadi, ini benar-benar mempesona. Nah, setelah kita melihat berbagai rumus hebat dari ngurusin atom sampai teleportasi, kita tiba di bagian ke-6, bagian terakhir, ujung alam semesta. Gimana keseluruhan drama kosmik ini bakal ditutup? Dokumen ini sebenarnya ditutup dengan sebuah visi eskatologis kosmik yang sangat puitis. Mengutip langsung ucapan inisiatornya, Syekh Muhammad Zuhri, alam semesta ini ujungnya adalah ora ono opo-opo, yang artinya nggak ada apa-apa. Akan kembali kepada kesunyian absolut, putaran alam semesta yang tidak berujung. Inilah yang sebelumnya kita sebut sebagai kekosongan geometris. Berakhirnya alam semesta ini bukan berupa ledakan yang dahsyat, tapi lebih ke entropi kosmik yang pelan-pelan meredah. Semuanya kembali menjadi ruang geometri murni yang diam, sunyi, dan sangat tenang. Sebuah siklus penutup yang sempurna untuk apa yang mereka ajukan sebagai teori segala sesuatu.